10:21 ini mau Jumatan ini. Oh iya. Kalau mepet, insya Allah mepet lagi biasa sedih loh ya Jumatan. 10 menit Pak ya. Tak siap no Pak, padahal tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mungkin saya nambahin dikit-dikit dalilnya toh mungkin ya, untuk memperkuat apa yang diargumentasikan oleh Pak Munir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Munir Al-Mukarram selaku Ketua STIT dan Ustadz Aidin selaku Ketua Humas Syariat PMI Rayon SIT PG Pasuruan, dan para mahasiswa-mahasiswi yang tercinta yang saya banggakan. Oke, saya hanya menambahi terkait ini kemarin arahan kebijakan organisasi dalam perspektif gaya kepemimpinan Nabi. Tadi Pak Munir sudah membahas terkait masalah organisasi, bagaimana dia berorganisasi di PMII, di pondok, banyak sampai ke HMC Pak ya. Kalau saya sih nggak pernah sih masuk ke organisasi PMII selama saya kuliah, nggak pernah. Saya itu hanya organisasi di pondok, waktu itu di pondok tok sudah wis. Kalau sampai masuk ke organisasi PMI nggak pernah, cuma teman-temannya mahasiswa saya ya, teman-teman saya masuk semuanya ke organisasi. Berarti saya ini hanya menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Nabi. Oke. Kalau kita melihat bahwasanya kita semua ini adalah calon-calon pemimpin, betul ya? Bukan calon, pasti pemimpin. Karena dalil hadis Nabi itu jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin pasti. Dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Berarti jangan enak-enak Mas Aidin ini. Berarti harus nanti besok itu akan mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Begitu Cak Pak Munir juga ya, kurang setahun sama saya kan juga pemimpin ini. Jangan enak-enak Pak. Setelah selesai buat laporan ke yayasan itu pasti. Itu pun kalau di dunia ya mesti diminta buat laporan kalau masalah akademik. Itu pasti setelah selesai mesti minta laporan, itu pasti. Yang jelas kita itu adalah pemimpin, jelas. Ya minimal nanti kalian Mas Aidin setelah selesai kuliah nikah itu kan jadi pemimpin kepala negara. Mbak-mbaknya juga akan menjadi pemimpin ibu rumah tangga, itu di wilayah keluarga. Kalau nama masyarakat jadi lurah ya jadi pemimpin siapa? Rakyatnya. Jadi guru juga memimpin siapa? Memimpin siswa murid-muridnya. Kalau nggak jadi apa gimana Pak? Ya jadi memimpin dirinya sendiri. Itu juga diminta pertanggungjawaban sampean. Kangge apa sampean urip iku? Tak dunya apa kangge tak mangan turu ya itu nanti dipertanya yang jelas. Terus bagaimana Pak pemimpin yang ideal? Gayanya bagaimana? Bagaimana yang jelas di Allah itu mengendikan sabda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan untuk kalian fi rasulillah, itu ada pada sesosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bagaimana kita memimpin, lihatlah bagaimana Rasulullah memimpin.
ketika waktu itu memimpin umatnya, memimpin para sahabatnya. Kita mencontoh Nabi, bagaimana Nabi itu memimpin. Ya, itu namanya mencontoh, itu nggak harus persis. Masuk mencontoh itu ada persis, nggak ada mungkin. Pasti ada sisi bedanya. Pasti ada karakter setiap pemimpin itu pasti berbeda. Nanti saya karena kurang setahun ini kan pemimpinannya ini. Ya udah ya. 2023. Lanjut. Hah? Supaya beda pemimpinnya kan harus tahu. Insya Allah 2003 ini habis ini bulan, kalau saya itu September, kalau Pak Munir Agustus. Jadi insya Allah mudah-mudahan diganti pemimpin yang lebih sip, lebih mantap, lebih insya Allah lebih kedepannya STIT PAI lebih maju. Allahumma amin. Itu pasti kan. Namanya mencontoh suatu nabi itu gak harus persis. Apa yang kita bisa ya kita contoh. Maka jangan tinggalkan karakteristik kita itu tetap ada. Maka setiap pemimpin itu model caranya berbeda. Minimal harus mencontoh apa yang Nabi pimpin. Itu yang pertama. Apa model-model? Kayak kita lihat model-model gaya Nabi. Yang pertama, kalau kita lihat yang jelas bagaimana Nabi itu sukses memimpin sehingga agama Islam itu menyebar luas dan mencetak generasi-generasi yang hebat. Itu yang pertama adalah modal Nabi, itu adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu makarimal akhlak. Itu modal utama itu yang pertama. Kalau kita memimpin tanpa ada akhlakul karimah pada yang kita pimpin, mesti kita tidak akan ditiru. Model koyok ngono sombong. Ya apa ngono, sering ngilokno ya kan tidak akan ditutup. Makanya biasanya orang itu bisa menyimak, mendengar karena akhlak yang memimpin itu baik. Itu pasti. Kalau sampai biasanya kalau sampai ngurungokno manut sam'an wa ta'atan ketika yang ngomong itu sesuai apa yang diomongkan, akhlaknya sesuai, bagus. Contohnya biasanya para santri itu manut sama kiainya, atau ngalor gitu, jekur sumur. Soalnya apa? Sabda itu jelas gitu loh, mencerminkan. Makanya yang pertama, sosok pertama itu ada akhlakul karimah. Lek sampai ingin dirungokno nang umat, nang rakyate, nang siswae, yang sampai itu perbaiklah, ibda binafsi, perbaiklah pada diri kalian. Apa kalian itu sesuai apa yang diharapkan? Berarti ya harus akhlakul karimah. Ini intinya itu. Maka modalnya Nabi itu sukses itu yang pertama adalah akhlakul karimah. Apalagi calon-calon guru PAI yang dilihat pertama itu adalah akhlakul karimah. Apalagi dalam organisasi, ingin dirungokno anak buah, yang pertama berilah contoh-contoh yang baik, akhlakul karimah. Yang pertama itu. Yang kedua itu adalah sistemnya itu musyawarah. Ini penting. Nabi itu juga seperti itu. Makanya Nabi itu wasyawirhum fil amri. Apapun ketika melakukan suatu peperangan, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, itu pasti Nabi itu melakukan musyawarah pada para sahabatnya semuanya. Padahal kalau kita lihat Nabi itu kan wa ma yuntiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Apa sing diomongno Nabi itu pasti itu enggak luput adalah wahyu yuha. Itu pasti diwahyukan, bukan karena nafsunya. Ya kan? Kenapa kok Nabi kok iso gelem musyawarah? Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah demokrasi. Tidak semata-mata iki lho Nabi, ya kan, aku loh derajat cedek loh Nabi, aku loh ketua, ya kan. Padahal ketua itu punya hak prioritas, tapi kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk wasyawirhum fil amri, untuk musyawarah kepada mereka dalam segala urusan. Ini penting. Ini demokrasi. Karena apa? Tidak kita semena-mena sebagai ketua, pengurus apapun, tetap
kita tuh harus menghargai ide-ide, pemikiran-pemikiran yang lain. Itu terpenting. Musyawarah fil amri. Begitu juga dalam kepemimpinan. Sebelum ayat itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya kan? Sementang-mentang namanya anak buah itu pasti membuat kesalahan, pasti. Ya kan? Apalagi disuruh jadi panitia apapun pasti ono kesalahan. Namanya seorang pemimpin harus fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, harus selalu memaafkan, ini penting. Apalagi calon-calon guru PAI, namanya siswa itu ya akeh salahe pasti ya, siswa kan beda dengan guru. Dosen itu selalu benar. Kan sistem apapun gitu. Tapi ya jangan lihat wa'fu anhu wastaghfir lahu. Tetap ketika ada siswa apapun, bandel seapapun yang tidak mau, harus fa'fu anhu wastaghfir, harus memaafkannya. Ini supaya apa? Supaya terbentuk suatu keharmonisan antara suatu lembaga. Ya, apalagi dalam organisasi pasti setiap teman satu sama lain itu mesti dua salah, ya kan? Nah, namanya setiap pemikiran kullu ra'sin ra'yun. Setiap pemikiran itu ada pemikiran pasti berbeda yang lain. Meskipun satu SID, meskipun satu prodi PAI, meskipun satu kandung, kandung, satu dulur, darahnya sama, ya ibu bapaknya sama, satu duluran itu pasti berbeda satu sama lain. Lah, inilah perlu saling fa'fu anhum wastaghfir, saling memaafkan satu sama yang lain. Nah, kalau sudah saling satu maafkan satu yang lain, nah, terjadilah suatu kerukunan, kekompakan. Sehingga kalau sudah terjadi kerukunan, kekompakan, nah maka kemajuan suatu lembaga organisasi akan lebih maju, lebih sip. Itu yang terpenting ya. Pasti tiap apapun acara apapun mesti kok tidak gini pasti itu aku yakin pastilah. Tapi setelah selesai acara ya saling memaaf, maka ngerti. Yang pertama akhlakul karimah, musyawarah. Yang kedua kebijaksanaan. Nah ini penting. Seorang pemimpin itu harus bijak, harus pintar-pintar membijaki. Ya, Allah sendiri menyuruh Nabi SAW ketika berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah Muhammad kepada jalan-jalan Tuhanmu itu harus dengan bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ini penting. Ya, seorang pemimpin itu harus mengatasi segala urusan perkara itu harus bijak. Bijak itu yang bagaimana? Tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, tidak sampai salah satu yang ada yang dirugikan. Bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu. Itu pun ketika Nabi itu memberi contoh ketika membuat parit ketika waktu perang. Buat parit ketika waktu perang itu membuat parit. Nah, Nabi itu sendiri itu tidak ide-idenya Nabi, tetapi Nabi itu menerima ide-ide dari para sahabat mau ditaruh di mana parit ini, dan itu Nabi itu memberi suatu peran-peran kepada para sahabatnya untuk dalam pembuatan parit, ya kan? Ini toleransi, demokrasi, sehingga di sini Nabi Rasulullah SAW itu memberi pengajaran kepada sahabatnya supaya dalam apapun urusan apapun kita harus saling bahu membahu, harus saling tolong menolong. Kalau selalu saling membahu-bahu, tolong menolong, bantu, maka disitulah akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan. Nah, ketika menjalankan seperti itu banyak peperangan Nabi itu mendapatkan suatu kemenangan, itu pasti. Ya, nah, kalau saling bahu membahu. Tuh. Nah, 20 menit ya. Yaitu yang nomor 3. Yang nomor 4 nomor 4 itu apa? Yang pertama, nomor 4 itu mendahulukan kepentingan bersama. Nah ini yang terpenting. Kita sebagai organisasi apapun, ya kan, kita harus yang lebih mengedepankan itu adalah kepentingan bersama, kemaslahatan bersama itu yang terpenting. Apapun dalam organisasi pun, dalam pemimpinan apapun, meskipun dalam keluarga, itu yang lebih dipentingkan adalah kemaslahatan bersama. Makanya Nabi itu mengatakan, sabda Nabi itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Maka iman seseorang itu, salah satu dari kalian itu la yu'minu,
tidak akan sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia itu mencintai, mengasihi, menyayangi li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana apa-apa yang dicintai dirinya sendiri. Lah ini kan dari hadis ini menjelaskan supaya kita itu mendahulukan, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih mementingkan kepada yang orang lain, lebih orang lain. Ini penting. Itu yang terpenting. Yang terakhir, supaya cepat selesai ya. Yang terakhir adalah kerendahan hati. Ini penting ya. Maka seorang calon-calon pemimpin, apalagi yang sudah jadi pemimpin, Mas Aidin, itu kerendahan hati ini penting. Gak sok-sokan, gak sombong. Akhirnya melakukan bedo. Yang awalnya gak jadi pemimpin, pertama melakukannya biasa, jadi pemimpin, bedo melakukannya. Rodok banget titik kan. Ya antara tadi tidak tadi sport biasa. Namanya kedudukan itu ya gak selamanya pasti ya. Makanya kerendahan itu penting. Wa man tawadda'a lillahi rafa'allahu. Barang siapa yang selalu merendahkan diri, rendah hati lillahi, karena Allah, wa rafa'allahu, maka Allah itu akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini penting ya. Kalau sampai ingin mau diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat, yang kuncinya yang pertama adalah kerendahan hati, tawadhu. Ya, rendah hati itu penting. Kalau sampai nggak rendah, katanya Rasulullah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Ya, sampai yang sombong, teng-teng, maka wada'allahu anhu, maka Allah itu akan menghinakan, dihina, tambah elek. Ya, sampai pingin dihina, pingin nyoba, ya silakan. Ya, kalau Mas Adi pingin nyoba, ya lari nih, tak kira kocok-kocok, tak kira teko mrene. Ya, itu yang perlu. Maka di antara yang perlu sebagai pemimpin, kalau kita mencontoh Nabi, gaya Nabi dalam memimpin itu minimal yang kita contoh itu ada 5. Yang pertama adalah akhlakul karimah, ya. Yang kedua adalah musyawarah, sistemnya itu musyawarah. Yang ketiga adalah kebijaksanaan dalam menyikapi sesuatu apapun. Yang keempat mendahulukan kepentingan umum. Yang terakhir adalah kerendahan hati. Insya Allah kalau kelima-lima sikap ini kita miliki, calon-calon pemimpin insya Allah akan memimpin yang menjadi fatonah, memimpin itu akan menjadi kemakmuran, yang mana inti dari kita diciptakan itu diantaranya adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Namanya khalifah itu adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memakmurkan, menenteramkan, setelah memakmurkan, menenteramkan dan membina, mengayomi. Kalau dari 5 kesifat ini yang kita miliki, insya Allah akan terbina, akan makmur, dan akan menjadi suatu organisasi, lembaga atau keluarga dalam masyarakat, akan menjadi masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan lebih istilahnya lebih diridhoi, lebih barakah. Allahumma amin. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Sudah cukup, sudah 10 menit lebih. Syukran katsiran ala timamikum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2